Alhamdulillah baik ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Oh, Mbak Kesa, silakan Mbak Kesa bisa dipimpin teman-temannya berdoa. Di tempat tidur siaga, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semua? Berangkat semua ya, Alhamdulillah berangkat semua. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah hari ini pada semangat semua atau enggak nih? Wah, kok pada lemes sih? Kalau gitu kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita mau nyanyi apa ya? Kita nyanyi ampar-ampar pisang. Pada bisa? Bisa. Bisa, coba kita nyanyi ampar-ampar pisang ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku Belum matang, masa sebiji diurung beri-beri, bengkok dimakan api, apinya cempurukan. Sekarang Ibu punya tepuk semangat juga nih buat kalian agar lebih semangat lagi. Ibu contohin ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? ya. Kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana, udah semangat semua? Sudah. Sekarang kita mulai pembelajaran ya, karena udah semangat semua. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu? Ya, Ibu kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang seni melipat kertas. Nah, ada yang tahu nggak seni melipat kertas itu apa? Melipat-lipat kertas. Melipat-lipat kertas boleh. Nah, biasanya kalau melipat kertas itu bentuknya apa ya? Bentuk apa biasanya Mbak Kesha? Bisa kalau melipat kertas? Bentuk kapal. Bentuk kapal boleh. Ada lagi biasanya? Bentuk topi. Bentuk topi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lebih jelasnya lagi ya. Tapi sebelum itu, Ibu akan kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu, dengan mengamati penjelasan dari Ibu, nanti kalian Ibu harap dapat mengetahui tentang seni melipat kertas dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video nanti, siswa itu dapat mempraktikkan teknik melipat kertas dalam karya dengan tepat ya. Nah, tadi kan kita udah bahas di awal ya seni melipat kertas. Bener banget kata Mbak Kesa, kalau seni melipat kertas itu seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk. Nah, ada yang tahu nggak sih biasanya seni melipat kertas disebut apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Bu kasih tahu ya. Jadi biasanya seni melipat kertas itu disebut origami. Pernah dengar origami? Pernah. Tahu nggak origami itu berasal dari bahasa apa? Nggak tahu? Jadi origami itu berasal dari bahasa Jepang. Dan juga ternyata Jepang itu negara yang pertama kali memperkenalkan cara melipat kertas menjadi berbagai bentuk. Nah, biasanya kalau kita mau melipat kertas itu biasanya bahannya dari apa aja? Dari kertas apa namanya biasanya? Kertas koran. Dari kertas koran boleh. Terus yang biasanya warna-warni ini namanya kertas apa? Kertas lipat atau kertas origami. Terus tadi benar yang disampaikan Mbak Kesha, ada koran. Terus ada apa lagi? Majalah. Biasanya ini kalau koran sama majalah itu disebut barang apa? Barang bekas. Jadi barang bekas itu bisa ada koran, bisa majalah, bisa kertas-kertas yang tidak terpakai di rumah, bisa dijadikan seni melipat kertas ya. Nah, sekarang Ibu akan contohkan nih salah satunya. Ini kita contohnya nih. Ini gambar apa? Pesawat. Kalau ini gambar bentuk gajah. Kalau yang ini bentuk apa? Apel. Terus ini penguin. Yang ini bentuk apa? Hati. Yang ini bentuk burung. Udah pernah dong pasti melipat kertas, udah ya. Nah,
sekarang ibu contohkan nih cara membuat topi. Diamati gambarnya ya. Yang pertama, ini kita buat dulu kertasnya menjadi persegi. Berarti kalau persegi itu semua sisinya sama. Kita lipat dulu. Kita lipat menjadi segitiga. Jadi bersilangan ya. Setelah itu yang bagian ujungnya nanti ini dilipat ke bawah ya, menjadi kotak lagi. Jadi belah ketupat. Kemudian yang bagian bawah ini kita tarik ke atas, lipat lagi ke atas. Setelah itu yang atas ini ujung-ujungnya dilipat ke samping. Setelah itu yang bagian bawah yang ini tadi dilipat ke atas. Lalu dilipat lagi ke atas lagi yang bagian ini tadi setengah ya. Baru yang bagian belakang dilipat ke dalam. Nah, kalau cuman ngelihat gambar udah paham belum? Belum, masih bingung ya gimana? Nah, sekarang ibu tampilin nih videonya. Kita nonton video dulu ya. Diamati videonya ya. Setelah ini kita akan praktek membuat. Nah, tadi kan kita udah selesai melihat videonya nih. Udah paham belum? Sudah. Nah, sekarang kita praktik membuatnya ya. Nah, kalian ini ibu punya kertas lipat atau kertas origami. Ada berbagai warna. Kalian pilih yang mana? Mbak Kesa mau pilih yang mana? Pink. Pink ya. Silakan. Nah, perlu ditampilin lagi nggak videonya? Nggak usah, silakan bisa dibuat. Mbak Kesa udah jadi? Wah, sudah bagus ya. Nah, coba tunjukin. Wah, bagus. Nah, ternyata semuanya udah bisa buat nih ya. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya hampir sama kayak tadi, membuat topi juga. Kan tadi udah bisa tuh, tapi masih bentuknya kecil. Sekarang kita buat yang lebih besar lagi agar nanti bisa dipakai ya. Nah, kalian nanti membuatnya pakai kertas karton sama koran ya. Nanti buat lagi. Oh, sebelumnya ibu bagi dulu kelompoknya nih. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, ini kelompok bisa diambil peralatannya. Oh ya, nanti bisa dihias ya biar kelihatan lebih cantik. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Nah, sekarang kelompok mana dulu nih yang mau presentasi ke depan? Iya. Oh, kelompok 2, silakan kelompok 2 bisa maju ke depan. Ditunjukin ya ke teman-temannya. Ini topi bikinan kelompok 2. Bisa dipakai Mbak di atas. Ditunjukin ke teman-temannya. Terus ternyata kelompok 2 ini dihiasin apa ya Mbak ini? Daun. Daun. Ini topi bikinan dari kelompok 2. Bahannya tadi dari apa aja? Koran, kertas karton, Kertas karton, terus ada apa lagi? Spidol, terus lem, terus apa lagi? Gunting. Sekarang bisa duduk. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 2. Semuanya udah paham apa belum nih tadi materi yang telah Ibu sampaikan? Sudah. Tadi kita belajar tentang apa aja ya? melipat kertas, Tentang seni melipat kertas. Tadi seni melipat kertas itu sebut apa tadi? Origami. Origami berasal dari bahasa Jepang, Jepang. Tadi bahan-bahan untuk membuat bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk kegiatan seni lipat apa aja tadi? Koran, kertas origami, terus majalah. Dan biasanya barang bekas. Nah, Ibu mau tambahin sedikit nih tentang manfaat melakukan kegiatan seni lipat. Yang pertama ada melatih kreativitas. Maksudnya yang dulunya kalian belum bisa nih membuat topi kayak gini, sekarang udah bisa. Atau yang dulunya udah bisa, sekarang jadi lebih mahir lagi ya. Nah, yang kedua melatih arahan tahapan dengan baik. Kalau kita mengikuti setiap tahapannya dengan baik, dengan langkah-langkah yang urut, bisa buat atau bisa jadi nggak? Bisa. Tapi kalau kita yang nggak sesuai sama urutan, bisa jadi nggak? Enggak bisa. Jadi kalau kita mau buat seni melipat kertas, itu harus sesuai dengan tahapannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Pasti kita berpikir nih, habis ini tahapan yang ini, habis ini tahapan yang ini. Bener nggak? Iya. Terus kalau kita misal kita ngelakuin kesalahan, oh tadi kayaknya nggak ini deh, tapi yang ini deh, kayak gitu nggak tadi mikirnya? Iya. Terus kita sambil inget-inget tuh tahapannya setelah ini apa ya, kayak gitu nggak? Iya. Jadi tadi manfaat melakukan kegiatan seni lipat ada berapa? 3. Tadi apa aja yang pertama? Melatih kreativitas. Yang kedua? Melatih arahan tahapan dengan baik. Yang ketiga? meningkatkan Kemampuan tahapan. Nah, ternyata sekarang udah pada bisa semua ya. Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan soal evaluasi dong. Nanti pulangnya nanti ya. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi dulu nih. Ini dikerjakan secara individu ya, sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Ini itu bagi dulu ya. Bisa dikerja. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 10 menit. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sekarang bisa dikerjakan. Jangan lupa ya ditulis nama dan nomor absennya ya, biar nggak ketukar. Nanti Ibu pas ngoreksi bingung dong ini punya siapa ya. Nah, gimana? Udah pada selesai? Sekarang bisa dikumpulkan. Sekarang udah selesai nih, dan ternyata waktunya pembelajaran juga udah selesai ya. Sekarang bisa dirapikan terlebih dahulu barang-barangnya tadi. Semuanya sudah rapi atau belum nih? Sudah. Sekarang kita waktunya untuk berdoa. Nah, Mbak Yesa sebagai ketua kelas bisa memimpin doanya. berdoa mulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dipelajari lagi di rumah ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.